Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Minta bantuan yang belum masuk di halo-halo ya. Tadi saya bilang Bu Meni kuliah dimulai jam 13:05 karena teman-teman ada sosialisasi Prodamat. Tolong itu ya dipanggil yang belum hadir ya. Siap, Bu. Ya, teman-teman saya minta bantuan ya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Meni. Tolong dibiasakan untuk open kamera ya, menghargai tamu, menghargai orang yang sedang bicara, lalu
Silakan ditanyakan sebanyak-banyaknya hal yang ingin diketahui, ya, terkait proses pengembangan program pelajar Pancasila dan juga tentang strategi-strategi kepemimpinan yang sudah dilakukan untuk menghasilkan tercapainya program yang sudah direncanakan. Itu ya, saya minta tolong teman-teman untuk menanyakan secara langsung kepada beliau. Gitu ya. Saya sampaikan dulu ke Bu Meni. Bu Meni mati listrik katanya, nggak ada sinyal. Sekarang sedang nyari sinyal. Baik, sambil menunggu Bu Meni, kita buka dulu ya kuliah pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kuliah pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi hari ini biasanya saya mengundang dosen tamu itu di akhir kuliah ya, di akhir kuliah untuk membuat persamaan persepsi dan untuk sebagai komparasi tentang apa yang sudah teman-teman lakukan dibandingkan dengan salah satu bentuk nyata kegiatan yang sudah dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau pimpinan di sekolah. Tetapi untuk kali ini saya taruh di depan, mengundang dosen tamu itu di depan, supaya teman-teman ada gambaran ya, ada gambaran terkait apa yang harus dilakukan selama beberapa pertemuan ke depan di mata kuliah Best Practice Kepemimpinan. Minggu lalu sudah dijelaskan tentang apa itu best practice, untuk apa dan seperti apa contohnya. Hari ini ditambah dengan pembekalan tentang contoh betul-betul nyata best practice kepemimpinan terkait pengembangan dan juga kepemimpinan instruksional. Minggu depan harapannya kita semua sudah mempunyai pemahaman yang sama tentang kepemimpinan instruksional, tentang bentuk-bentuk proses pengembangan proyek Pancasila, dan juga sudah bisa memilih kira-kira apa pokok permasalahan yang akan diteliti secara berkelompok, gitu ya. Dan 2 menitnya belum ada sinyal. Coba chat dulu Bu Meni. Link sudah dibuka. Baik, sambil menunggu Bu Meni, saya mau tanya dulu, apakah ada yang ingin bertanya terkait rancangan proyek yang harus dikerjakan oleh mahasiswa? Saya Ibu. Oke, silakan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, ini saya menanyakan tentang project based learning. Itu kan kemarin masalah ini ya, penerapan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Berarti itu kan sudah penerapan kurikulum merdeka. Berarti kita mencari, seandainya mau mencari sosok yang mau kita jadikan contoh, itu berarti yang sudah penerapan kurikulum merdeka. Ngaten Ibu? Oke, betul. Jadi gini, jadi saya memberikan alternatif saja kepada mahasiswa ya.
karena tidak semua mungkin bisa menjangkau sekolah-sekolah yang sudah praktek untuk IKM ini ya. Tetapi saya berharap teman-teman kan bisa melakukan kerjasama berkelompok. Kalau di kelas ini hanya ada 17, misalnya dibagi 3 ya, atau dibagi 4 kan hanya butuh 4 sekolah. Misalnya, ini misalnya ya, setelah dirancang ternyata kesulitan mendapatkan sekolah, kita membuat plan B gitu ya. Yang penting temanya tentang leadership instruksional. Maka akan kita diskusikan minggu depan setelah kita mendengarkan best practice dari Bu Meni. Bu Meni sudah bisa bergabung, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Meni. Waalaikumsalam Bu Nung. Gimana nih sinyalnya, dapat di mana nih? Ini akhirnya saya harus pulang dan tethering Bu karena di sekolah mati listrik dan tidak ada sinyal sama sekali. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Meni ya, sudah pasti lari-lari ya. Mau ngajar tiba-tiba mati listrik. Jelas. Kebetulan kami baru menerima studi tiru dari SMP ITA Salam Bantul, Bu. Dan sampai jam 1 seharusnya, tapi saya sudah... ya, terus. Aduh, ya. Terima kasih ya untuk pengorbanannya. Sami-sami, Ibu. Baik. Ini Bu Meni, jadi mata kuliah ini judulnya kan Best Practice Kepemimpinan Sekolah. Nah, saya melihat Bu Meni ini sebagai salah satu kepala sekolah di Sekolah Muhammadiyah yang mempunyai kemampuan dan inovasi-inovasi kebijakan ya untuk membangun sekolah, bahkan di sekolahnya sudah menjadi salah satu sekolah penggerak, sudah sejak tahun kemarin melakukan berbagai kebijakan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Tahun kemarin juga sudah ada salah satu mahasiswa kita ya yang ikut melakukan mini riset ya di tempatnya Bu Meni terkait proyek itu. Nah, di pertemuan ini kami berharap Bu Meni bisa sharing ya tentang seperti apa perencanaan pelaksanaan sampai hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan dalam proses penerapan IKM ya, kurikulum merdeka ya, dan kaitannya dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Silahkan disampaikan apapun yang Bu Meni rasa penting untuk diketahui para mahasiswa. Pokok dari perkuliahan ini adalah, karena ini judulnya Best Practice Kepemimpinan, kami ingin mengetahui bagaimana trik-trik leadership, perilaku leadership Bu Meni untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan dalam proses mengembangkan hal itu ya, gitu ya. Jadi Bu Meni silakan bercerita mulai dari manapun terserah Bu Meni. Begitu ya Bu Meni, nanti mungkin dari hasil paparan Bu Meni para mahasiswa ada yang ingin digali, mohon izin untuk membantu memberikan penjelasan ya kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya. Demikian Bu Meni, monggo waktu seutuhnya untuk Bu Meni. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enung yang kami hormati, Bapak Ibu mahasiswa Magister Manajemen yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Luar biasa kami bisa di WA oleh Bu Enung ya, karena sudah lama tidak berkomunikasi dengan beliaunya yang super sibuk sekali. Terakhir yaitu tentang best practice yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah, Bu, karena beliau sebagai pembimbing kami. Dan alhamdulillah saat itu kami lolos juga, luar biasa bimbingan beliau dan pokoknya dosen yang the best, begitu. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya untuk bercerita saja, tetapi mungkin saya bisa share screen sebentar ya Ibu. Mohon izin. Sudah bisa Ibu? Oke. Oke, sampun kelihatan Bu? Sampun. Oke.
Kami mulai untuk kesempatan kali ini, mungkin perkenalan dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang, Ibu. Siapa tahu ketemu di jalan, bisa saling bertegur sapa. Perkenalkan, saya Menik Darmiati, kemudian saya Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Kebetulan tahun ini adalah tahun kelima kami di SMP Muhammadiyah 2 Tepus, ada perpanjangan dari yayasan, karena termasuk sekolah penggerak. Kemudian alamat kami itu di Gunung Kidul, aslinya pun saya dari Gunung Kidul, tapi terkadang berdomisili di Bangutapan, Bantul. Kemudian untuk kesempatan kali ini mungkin kami sekedar bercerita bahwasannya sekolah kami memang termasuk sekolah penggerak angkatan pertama, Bapak Ibu. Kebetulan ada 6 sekolah di Gunung Kidul yang masuk dalam sekolah penggerak. Salah satunya untuk sekolah Muhammadiyah adalah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Pada saat itu alhamdulillah ada senangnya, tapi astagfirullah ada susahnya. Dikarenakan karena kurikulum baru, otomatis kami harus serba lari karena melihat kondisi di sekolah kami tenaga pendidiknya yang sangat minim sekali. Kemudian banyak sekali yang memang sudah senior, sehingga ketika diajak lari butuh ekstra tenaga yang ada di sana. Kemudian program sekolah penggerak ini bertujuan mewujudkan sekolah pendidikan dengan memerdekakan dan memanusiakan dan berpihak kepada siswa. Kalau ini saya yakin sudah punya materi-materinya. Kemudian untuk di SMP itu ada fase D, yaitu kelas 7, 8, 9. Untuk SMP tidak boleh lebih dari itu, cuma dapatnya fase D saja. Beda dengan kalau SD dan SMA. Itu kelas 7, 8, 9. Kebetulan SMP Muhammadiyah 2 Tepus tahun ini adalah tahun kedua, berarti sudah 2 angkatan, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Hanya tinggal kelas 9 saja yang belum masuk dalam penggerak. Kemudian perbedaan kegiatan di SMP Muhammadiyah 2 Tepus tentang kurikulum lama dan kurikulum baru. Kurikulum yang kami pakai adalah kurikulum K13 yang lama, kemudian yang baru adalah KOSP, kurikulum operasional satuan penggerak. Kemudian silabus yang dulu dikenal dengan silabus, kami sudah ATP, KKM, KKTP, karena tidak ada KKM untuk di sekolah penggerak. Kemudian ada kompetensi inti, yaitu capaian pembelajaran, RPP modul ajar, rapot ismuba dan rapot reguler menjadi rapot ismuba, rapot reguler, dan rapot project. Jadwal pelajaran umum menjadi jadwal pelajaran dan ditambah dengan P5, penguatan profil pelajar Pancasila, project penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian jadwal pelajaran umum ditambah juga dengan project juga. Kemudian pembelajaran, kalau yang lama itu biasanya secara monoton dan berfokus menghabiskan tema dalam buku, karena memang acuannya adalah ada PTS dan ujian akhir semester. Kemudian kalau yang di kurikulum baru itu tidak ada, karena pembelajaran berdiferensiasi dan tidak berfokus menghabiskan materi dalam buku. Nah, pertanyaannya mungkin banyak yang bertanya, sekolah kecil, sekolah di desa, tetapi bagaimana bisa mempush itu dengan Bapak Ibu guru yang serba minim pengajar, kemudian kami banyak sekali yang double pelajaran, itu bagaimana harus seperti itu. Satu, di awal memang di SMP Muhammadiyah 2 Tepus seperti berlari, sehingga kami benar-benar belajar dari nol, karena kami termasuk bayi yang dilahirkan secara prematur. Karena mungkin ini kebijakan yang baru, belum ada setahun sudah mulai dirombak kembali. Seperti halnya asesmen diagnostik yang di kami sekolah penggerak angkatan pertama, tetapi tahun ini sudah berbeda, tidak ada asesmen diagnostik, tetapi langsung dengan istilah baru, yaitu asesmen awal. Sehingga ketika anak pertama dilahirkan itu mungkin karena prematur itu tadi, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi dalam 1 tahun yang kemarin. Kemudian KOSP yang sudah kami buat di SMP Muhammadiyah 2 Tepus dengan penyusunan kurikulum di satuan pendidikan, ada tujuan pendidikan, ada profil pelajar Pancasila, itu harus kita masukkan, itu sudah kita laksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Dengan mengacu kita berusaha menghadirkan beberapa wali siswa dan
peserta didik perwakilan sehingga bisa merumuskan atau mengkerucutkan KOSP yang bisa kita pakai di SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Awal di tahun yang pertama itu belum bisa kita lakukan dikarenakan memang kita benar-benar awam, bahkan PMM pun belum ada saat itu di tahun yang pertama kami laksanakan penggerak. Akan tetapi kami terus berjalan, pendampingan pelatih ahli pun belum ada, karena pelatih ahli ada di sekitar bulan November-Desember yang sudah kita jalani selama 6 bulan sekolah penggerak tersebut. Kemudian sambil jalan, sambil lalu kami berusaha untuk selalu memperbaiki itu. Kemudian di tahun yang kedua ini kita berusaha untuk menyesuaikan, walaupun di PMM itu kita memang tidak mengambil di sana, tidak mengacu ke sana, tetapi kami selalu berpesan kepada Bapak Ibu atau tim wakil kurikulum yang ada di sekolah kami bahwasanya boleh dijadikan referensi di PMM-nya, akan tetapi tetap kita membuat KOSP-nya sesuai dengan yang kondisi real di SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Kemudian profil pelajar Pancasila ini kami berusaha sudah memasukkan di KOSP kami, kemudian walaupun mungkin ada beberapa yang tidak kita masukkan secara keseluruhan karena kami sesuaikan dengan kondisi real SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Kemudian alokasi waktu yang ada di kami ini seperti ini, proyek yang kami cantumkan di tempat kami adalah 20-30% karena maksimal proyek itu 30% dari jumlah yang seharusnya di kurikulum tersebut. Kemudian untuk jadwal, mohon maaf mungkin tidak begitu jelas, kami mengambil jadwal di SMP Muhammadiyah 2 Tepus bukan secara blok, akan tetapi secara reguler. Kecuali ketika kami akan pameran atau kewirausahaan, kami mengambil 2 minggu sebelum pameran KWU itu untuk kami buat jadwal blok. Sehingga anak-anak bisa benar-benar fokus untuk menyiapkan kewirausahaan tersebut. Contoh halnya di kemarin sebelum ada kewirausahaan untuk kami tampilkan, kami sistemnya blok yaitu selama 2 minggu penuh untuk mereka persiapan dari pengolahan, kemudian dari bagaimana belajar membuat makanan yang terbuat dari singkong, karena kebetulan di tempat kami melimpah ruah singkong, sehingga kami manfaatkan dengan berbagai macam pembuatannya seperti macam-macam keripik dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh rapat kegiatan reguler seperti ini, tidak begitu jauh dari rapat ke kurikulum 13, dan kebetulan hari ini ada studi tiru dari SMP ITA Salam Bantul, itu juga terkait tentang rapot yang terbaru memang belum bisa diakses untuk sekolah penggerak, tetapi yang lama ini sudah, dan ini hampir sama dengan K13 lalu. Hanya saja memang ketika untuk mengakses rapot ini harus memang ada server yang on. Ada satu komputer yang memang harus on, sehingga ketika dalam pengaksesan ini bisa memang benar-benar lancar. Kemudian ini rapot proyek kami, yang kalau rapot reguler itu bisa diterimakan dalam waktu 1 tahun 2 kali, tetapi kalau rapot proyek ini adalah diterimakan setahun sekali, yaitu di semester 2. Ada kejadian yang kemarin tahun pertama kami lakukan adalah ketika rapot proyek ini harus kita bagikan di bulan Juni, sedangkan aplikasi dari pusat baru keluar di bulan Mei. Sungguh luar biasa, kami harus belajar untuk betul-betul bagaimana caranya bisa mengisi dalam waktu singkat. Kalau mengisi saya pikir tidak jadi masalah karena bisa kerjasama, tapi belajarnya itu seharusnya kami yang butuh waktu yang cukup lama. Tetapi karena dalam sekolah penggerak itu ada komunitas praktisi, yaitu berbeda dengan MGMP. Ketika komunitas praktisi adalah sekelompok Bapak Ibu guru, beda mapel tidak jadi masalah, yang masih mengalami kebingungan tentang sesuatu hal tertentu, bergabung menjadi satu, kemudian ketika ada satu orang yang sudah mulai memahami, setidaknya lebih paham dari teman yang lainnya, maka di sana bisa melakukan tutor sebaya. Dan akan lebih bagusnya ketika komunitas praktisi itu terjadwal selama sebulan sekali, bahkan ada dokumentasi dan ada lain hal yang sebagainya. Itu lebih, kalau di kami, karena kami sekolah penggerak, itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi ada juga yang memang belum terjadwal, sehingga ketika butuh saja mulai bergabung, kemudian mulai mengeluarkan unek-unek dan sebagainya. Kemudian
Ini masih contoh untuk rapot kami, rapot proyek kami, yaitu yang kami pikirkan pertama kali adalah ketika rapot itu berarti berhubungan dengan angka. 70, 80 guru-guru kami sudah luar biasa menulis nilai itu 80, 90 ini. Tapi begitu rapot ini rilis, aplikasi ini rilis, kami antara shock dan bingung karena ini yang tadinya sudah angka kok berubah menjadi BB, MB. Saya pikir BB itu hanya berat badan saja, Bu Nung. Ini ternyata beda lagi. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Itu yang sangat luar biasa. Kami berusaha dalam hal ini proyek itu berbeda tema dengan beda koordinator. Tujuannya begini, kalau kami yang di sekolah itu memang tidak kekurangan jam pelajaran. Tetapi ketika ada sekolah yang kekurangan jam untuk mencukupi sertifikasi, jam sertifikasi, maka untuk koordinator proyek ini dihargai 2 JP. Tetapi kalau kami tidak membutuhkan itu karena jamnya melimpah ruah karena tadi gurunya tidak ada, sehingga double-double mata pelajaran, maka dari itu kami hanya menginginkan semua guru atau Bapak Ibu guru yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Tepus ini memahami tentang proyek dan tema-tema yang ada di dalamnya. Sehingga per koordinator atau per tema itu masing-masing koordinatornya secara bergantian, secara bergilir. Kemudian untuk yang kelas 7 dan kelas 8, yang sekarang sudah kelas 8, tema yang kami ambil itu berbeda dengan kelas 7. Harapannya semua atau peserta didik yang ada di kelas 7 yang naik ke kelas 8, harapannya semua bisa melewati tema-tema yang ada di sana, yang sebanyak 7 tema itu. 3 tema yang sudah kami lalui di kelas 7 itu tidak kami ulang di kelas 8, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan kita ulang di kelas 9, karena hanya tinggal 1 tema itu ketika kelas 7 dan 8 sudah dilaksanakan 6 tema. Seperti itu. Nah ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan ada 7, yang sudah kami lakukan di kelas 7 adalah saat itu 2021-2022, Suara Demokrasi, kemudian Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI, nanti di sini ada. Suara Demokrasi itu di Oktober sampai November semester 1. Kenapa kami melakukan di Oktober sampai November? Seharusnya kan dilakukan mungkin boleh lah mulai Agustus September. Akan tetapi saat itu karena kami masih mengalami kegalauan, masih bingung, komunitas praktisi juga belum bisa terpecahkan, dan bahkan PA juga saat itu belum hadir, maka kami memutuskan sambil belajar, maka dari itu Oktober November baru mau kami memulai. Kemudian proyek yang Suara Demokrasi seperti ini, karena kami di Sekolah Muhammadiyah juga itu pemilihan ketua IPM periode 2021-2022. Untuk tahun ini, karena tahun lalu sudah kami laksanakan secara offline, rencananya insya Allah yang akan dilaksanakan di bulan ini untuk kelas 7, yaitu pemilihan IPM tetapi secara online, sehingga gadget yang dimiliki oleh peserta didik bisa termanfaatkan dengan baik, sehingga tidak digunakan hanya untuk main game dan sebagainya. Kalau anak-anak usia SMP ya biasanya hanya digunakan untuk main game, untuk ya hal-hal yang seperti itu. Kami inginkan yang selain pembuatan Canva, pembuatan segala sesuatu berbasis Canva, itu juga bisa dimanfaatkan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat lagi. Kemudian yang kedua yang sudah kami laksanakan adalah Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Itu manfaatkan Canva for Education dalam pembuatan kemasan produk UMKM. Contohnya adalah ini memang kita masukkan di kelas, kita dampingi, terus putra-putri kami, ini khususnya untuk yang kelas 8, ini sudah bisa, bahkan pemanfaatan Canva ini tidak hanya dipakai untuk proyek, tetapi di mapel tertentu itu juga sudah bisa termanfaatkan. Contohnya adalah ketika mereka melakukan pembelajaran bahasa Indonesia nih, mereka suruh membuat presentasi, itu mereka biasanya menggunakan memanfaatkan Canva itu, sehingga anak-anak bisa kami perbolehkan waktu-waktu tertentu untuk tetap membawa HP ke sekolah untuk dimanfaatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga KWU, ini di bulan Juni semester 2, memang harapannya kami adalah untuk branding sekolah, sehingga ketika Bapak Ibu Wali mengambil hasil rapot peserta didik, beliau bisa mersani yang ada di sekolah kami, kemudian juga bisa sambil
jualan, anak-anak juga bisa mendapatkan hasil yang kembali ke mereka sendiri. Tetapi untuk yang tahun kedua ini, kami bekerja sama dengan Kelurahan Purwodadi yang dekat sekolah, karena saat itu pas 17 Agustus kami ditawari ada Purwodadi Expo judulnya. Maka kami mengambil kesempatan tersebut untuk berjualan di sana, manfaatkan barang-barang bekas untuk kami jual, kemudian makanan yang dibuat sendiri oleh anak-anak kami, kemudian mereka berjualan biar tahu bagaimana cara berjualan dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar sana. Terkadang anak-anak itu kan untuk berjualan merasa malu. Karena kebetulan di SMP itu berdekatan dengan SD, itu kalau istirahat, kalau pas jualan itu kami minta untuk ke SD sekaligus. Untuk berjualan di sana biasanya ada orang tua yang masih menunggui putra-putrinya, yang kelas 1, 2 SD masih ditunggui, kami minta untuk dijajakan semua makanannya ke sana. Kami tidak melihat hasilnya seberapa banyak hasil yang didapatkan, tetapi kami memang untuk melatih peserta didik bagaimana cara untuk jual beli atau bahkan bagaimana cara mendapatkan uang itu tidak mudah. Lain halnya ketika anak-anak meminta kepada orang tua untuk uang saku dan sebagainya, itu kan biar mereka juga ikut merasakan di sana. Ini contoh saja, tetapi sebenarnya yang kami jual itu tidak hanya ini contoh-contoh yang sudah dibuat anak-anak. Kemasan kemarin yang sudah saya kirimkan ke Bu Enung itu adalah contoh singkat saja yang ada di KWU di SMP Muhammadiyah 2 Tepus. Kemudian yang kami sampaikan tadi yang KKM diganti KTP itu yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan rata-rata asesmen sumatif dan dari setiap mapelnya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi saya yakin sudah, tetapi pengalaman di SMP Muhammadiyah 2 Tepus kebetulan selama 2 minggu terakhir ini di sela-sela jadwal saya yang juga sambil mengajar, kemudian sambil berbagi praktek baik di beberapa sekolah, itu saya menyempatkan untuk supervisi akademik di teman-teman di sekolah. Saya terutama untuk kelas 7, kelas 8, saya hanya ingin melihat apakah pembelajaran itu sudah berdiferensiasi atau belum. Karena diferensiasi itu ada 3 konsep ya Ibu. Yang pertama yaitu kontennya, yang kedua adalah prosesnya, yang ketiga adalah produknya. Kalau kita berjalan itu kemarin teman-teman juga masih bingung di tahun yang pertama apakah ini harus semuanya Ibu. Ketika kami menjawab sesuai dengan realita yang ada di sekolah kami, ketika yang nomor 1 itu sulit dilakukan atau kontennya itu sulit dilakukan karena memang saya yakin untuk kontennya itu modul yang dibutuhkan tidak hanya 1. Karena itu kita acuannya adalah tentang gaya belajar peserta didik. Ketika yang A ini gaya belajarnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, itu modulnya juga harus berbeda. Paling tidak ada 3 modul, yaitu kita menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Itu kalau kita belum mampu, maka setidaknya kita berdiferensiasi secara prosesnya. Prosesnya dengan bagaimana kita tahu anak-anak itu dengan hasil belajar yang seperti ini, mereka harus seperti apa. Kemudian setelah itu otomatis ada produknya yang dihasilkan. Produknya seperti apa itu tergantung materi yang diberikan. Kemudian pembelajarannya yang penting pembelajaran asik, tidak monoton. Kalau dulu di sekolah kami mungkin ada guru yang hanya menjelaskan di papan tulis, menulis dan sebagainya. Sekarang boleh pembelajaran karena di sekolah kami dekat dengan pasar, anak-anak boleh dibawa ke pasar. Terutama di Mapel IPS nih boleh dibawa ke pasar, kemudian dikasih timing waktu setidaknya 10 menit, kemudian mereka tetap didampingi oleh guru mapelnya, setelah itu dibawa ke kelas, setelah selesai kemudian anak-anak yang memang hobinya berbicara itu diminta untuk presentasi, yang tidak maka ditulis saja kemudian dikumpulkan dan sebagainya. Bagaimana cara menilai itu? Karena terlalu banyak hasilnya, yang kita nilai kan bukan cuma hasilnya, tetapi proses dari pembelajaran tersebut. Itu yang sering kami sampaikan, bahkan briefing tadi pagi pun kami berusaha untuk menyampaikan itu kepada teman-teman, dikarenakan memang masih terdapat beberapa guru kami yang senior di sana. Kemudian strategi dalam mencapai program sekolah penggerak ini, 1, kami lakukan rakor seminggu sekali, rapat koordinasi, bahkan kalau briefing juga. Biasanya kami lakukan di pagi hari, Ibu, karena biasanya ada semangat baru.
Kalau sudah di tengah-tengah itu sudah loyo biasanya, itu dia kurang semangat. Ketika pagi itu insya Allah masih fresh, sehingga ketika masuk ke kelas itu, oh ini ya ternyata kami kekurangannya di sini, apa yang harus kami perbaiki di sini. Kemudian yang kedua, komunitas praktisi di sekolah itu kami tetap hidupkan, kita jalankan setidaknya 1 bulan sekali. Kemudian di sana ada tutor sebaya. Yang keempat adalah supervisi akademik. Ya, itu kami yang di tahun kedua ini menggunakan guru model. Yang kami maksud adalah nanti ada ketika sudah kami selesai supervisi, ada supervisi perangkat pembelajaran, kemudian ada supervisi kunjungan kelas. Memang kami akui di SMP kami, kebetulan kami itu membuat apa namanya ya, untuk yang supervisi kunjungan kelas atau bahkan supervisi perangkat pembelajaran, itu kami instrumennya membuat sendiri, Ibu. Karena khusus untuk yang penggerak, karena saat itu kami mencari-cari itu belum ada, sehingga hanya kami kombinasikan saja kira-kira yang memang harus diterapkan di penggerak itu apa, kemudian kami tambahkan, kami buat, dan itu ketika kami konsultasikan dengan pengawas, kalau kami seperti ini Bapak, beliau tidak jadi masalah, jadi itu kami bisa gunakan, jadi seperti itu. Kemudian ada reward and punishment. Reward punishment ini untuk teman-teman guru, Ibu. Jadi memang saya suka sekali memberikan reward dan punishment. Bentuknya memang tidak bisa dinilai, tetapi setidaknya ada menghargai, memanusiakan manusia, itu yang paling susah kalau bagi kami. Jadi kami berusaha seperti itu, sehingga alhamdulillah teman-teman yang ada di sekolah lebih semangat untuk itu, walaupun sekarang saya mematok untuk modul ajar dan ATP tahun lalu itu sampai akhir pembelajaran baru sekitar 85% yang mengumpulkan. Tetapi untuk yang tahun ini alhamdulillah sampai detik ini September saya patok, akhir bulan September sudah siap untuk kami jilid, alhamdulillah sudah ready 100%, tinggal kami jilid, Ibu. Jadi memang alhamdulillah sambil berjalannya waktu dan terus kami berusaha dengan teman-teman, karena di awal tahun itu, tahun pertama kami menjadi sekolah penggerak, saya selalu ditanya oleh pelatih ahli kami, apa yang menjadi angan-angan Bu Meni menjadi sekolah penggerak? Satu, kami ada peningkatan Bu antara tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Setidaknya tidak apa-apa kami sekarang dianggap low, tetapi setidaknya tahun kedua sudah ada middle, kemudian tahun ketiga insya Allah high. Karena peningkatan 0,sekian persen itu jauh lebih bagus daripada nanti ada penurunan walaupun cuma 0,01%. Kami sampaikan seperti itu. Kemudian yang terakhir kami workshop. Yang terakhir kami lakukan adalah penyusunan best practice untuk sekolah penggerak angkatan 1. Kebetulan alhamdulillah sudah terbit, Ibu. Kami sudah terbit di Agustus terakhir kemarin. Kebetulan pendampingnya adalah suami saya sendiri karena beliau senang dengan menulis. Dan kerjasama dengan beliau untuk mendampingi teman-teman yang ada di sekolah, alhamdulillah bisa berjalan. Mungkin itu Ibu sekedar sharing dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meni, paparan yang luar biasa ya, singkat, padat, jelas gitu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Meni itu bisa memancing ya, pemikiran-pemikiran, pertanyaan-pertanyaan daripada para mahasiswa, karena mulai 2 minggu ke depan para mahasiswa juga harus melakukan mini riset kembali terkait pembelajaran berdiferensiasi, proyek, terutama tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan sekolah penggerak atau proses implementasi kurikulum merdeka ya. Kalimat terakhir luar biasa, bikin buku pendampingnya suaminya ya. Jadi memang ada kerjasama ya yang sangat ideal antara Bu Meni dan suami, sehingga kalau ngobrol jangan-jangan kalau sarapan di dapur diobrolkannya adalah kurikulum merdeka. Oke. Ya tidak, Bu. Oke, baik. Baik, demikian paparan dari Bu Meni dari awal sampai akhir, sudah ada gambaran mulai dari perencanaan sampai penjelasan mengapa kok SMP Muhammadiyah 2 Tepus Nun jauh di pinggir sana. Kalau dilihat dari bangunannya itu tidak luas, tidak mewah, tidak wow gitu ya, tapi terpilih sebagai sekolah penggerak. Mungkin gitu, saya berharap teman-teman itu muncul pertanyaan, keingintahuan ya, silakan dari teman-teman yang ingin bertanya.
Saya Bu Naning, Oke, silakan Bu Naning, temannya Bu Meni. temennya Bu Meni ini. Oh, nggih, Bu Naning. Ya, ini alhamdulillah kalau SMP Muha itu baru dalam proses Bu Meni ya, baru saya angkatan 3 ini ya yang ketot sekolah penggeraknya, jadi memang harus banyak belajar ini. Gini Bu Meni, pertanyaan yang pertama, ini permintaan ya, permintaan nanti mudah-mudahan materi Bu Meni yang luar biasa ini nanti bisa di-share. Kemudian yang kedua, Bu Meni, ini saya mau tanya ini kok sepertinya ada persepsi yang berbeda-beda ya tentang unsur kurikulum merdeka ini ya, terutama tentang kegiatan proyeknya ya Bu Meni ya. Jadi sepertinya setiap sekolah di Jogja itu kok memiliki keyakinan sendiri-sendiri ya, keyakinan masing-masing, kok kesannya itu tidak ada yang salah. Terutama tentang gelar karya ini loh Bu Meni. Gelar karya ini menurut sepengetahuan saya dari proyek-proyek yang pernah kita lakukan dalam 1 tahun itu kan kemudian kita adakan gelar karya di akhir tahun begitu ya. Kalau menurut saya loh ya, dari teori yang saya pahami selama ini. Kemudian namun banyak juga sekolah-sekolah yang melaksanakan itu setelah 1 tema gelar karya, 1 tema gelar karya, 1 tema gelar karya, ataukah seperti itu, ataukah memang dalam 1 tahun ajaran baru kemudian gelar karya gitu Bu Meni, yang ingin saya tahu biar lebih lagi gitu tentang kegiatan proyek ini. Matur nuwun Bu Meni, itu pertanyaan saya. Oke, baik. Bu Naning ya. Langsung saja Bu Meni supaya nggak kepotong, langsung jawab satu-satu ya. Terima kasih banyak Bu Naning. Sehat selalu nggih, Bu. Alhamdulillah sehat selalu Bu Meni. Alhamdulillah. Saling mendoakan. Selamat sudah masuk Sekolah Penggerak Angkatan 3, Ibu. Nanti semangat berjuang juga. Ya Bu Meni. Untuk pertanyaannya luar biasa, insya Allah materi nanti kita bisa share Ibu. Kemudian yang KWSP terkait proyek nih Ibu, gelar karya apakah di akhir tahun dan sebagainya. Kebetulan kalau kami itu memang kemarin beruntun Bu. Jadi yang pertama adalah tentang demokrasi, yaitu tentang pemilihan IPM itu. Kemudian yang kedua itu termasuk yang NKRI itu tentang Canva. Yang ketiga adalah KWU, yang kami jadikan gong untuk di akhir tahun itu. Tetapi kalau nanti apakah itu gelar karya di akhir tahun, harus di akhir tahun itu. Kalau sepengetahuan kami yang sudah kami lakukan di Sekolah Penggerak Angkatan 1, itu tidak Bu, tidak harus di akhir tahun semua sudah selesai semua kemudian digelar karya sebagai ininya itu di akhir tahun sendiri itu mboten. Jadi kalau kami sudah yang kami lakukan selesai tema kemudian kami jalankan 1 tema kami jalankan, seperti halnya kalau pemilihan IPM kan begitu tema 1 selesai kami langsung mengadakan untuk pemilihan ketua IPM. Kemudian kita pembelajaran lagi tema yang kedua, kemudian kita lakukan lagi seperti itu. Yang ketiga, kemudian seperti itu. Jadi kami tidak gelar karya dalam artian 1 tahun yang di akhir itu tidak. Kalau kami yang di Sekolah Penggerak Angkatan 1 Ibu. Tetapi kalau di Angkatan 2 dan 3 kami kurang paham. Tetapi intinya kami sudah berkoordinasi dengan pelatih ahli yang mendampingi kami seperti itu dibetulkan. Makaten Bu Naning. Oke. Bu Meni, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meni untuk penjelasannya ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit memberikan komentar ya terkait gelar karya, apakah bisa setelah selesai atau di akhir, itulah ciri-ciri mereka belajar ya. Jadi kita itu boleh melakukan hal yang berbeda dari orang lain, yang penting dasarnya jelas. Itulah ciri-ciri filsafat pendidikan progresif yang sedang diupayakan dilaksanakan di negara kita. Gitu ya, mungkin ya untuk Bu Naning, Bu Meni, dan kalau Bu Meni itu kan praktisi dan sudah melakukan, bisa jadi ya karena di kita itu kadang-kadang peraturan berubah-ubah ya. Misalnya di angkatan 1 bisa jadi harus atau boleh di setiap selesai tema ya. Bisa jadi di angkatannya Bu Naning yang ketiga harus gelar karya di akhir tahun. Tetapi seperti tadi assessment Bu. Oke, baik. Intinya mungkin itu ya, mungkin untuk para mahasiswa itulah ciri khasnya Merdeka Belajar yang mungkin
seperti itu atau ada hal-hal lain yang mungkin perlu kita dalami lagi ya selama perkuliahan kita ke depan. Terima kasih untuk Bu Naning, Bu Meni, dan selanjutnya adalah Pak Anang. Silakan Pak Anang. Oke, terima kasih. Ibu Meni. Halo Ibu Bapak. Meni. Halo. Tadi yang studi tiru ini ya SMP ITA Salem Sanden Bantul ya Bu? Leres Bapak. Adakah Pak Kawit di sana Bu? Pak Kawit tidak, karena beliau Tanya Pak workshop, Kawit. jadi 4 guru beliau. Kalau yang begitu, pertama ini kan tahun yang kedua Pak, dari Oh, iya. Sanden itu yang ke sekolah itu yang kedua. Yang pertama itu beliau datang ke sekolah. Oh iya, itu kebetulan teman PPG kami itu Bu. Nggih. Oke Ibu, menarik sekali mendengar penjelasan dari Ibu Menik tadi. Ini kan kurikulum Merdeka itu meskipun dengungnya sudah lama, tetapi dalam proses penerapan di sekolah itu kan ada tahapan-tahapannya begitu ya Ibu. Dan ini juga bukan perkara yang mudah dan juga tidak bisa diimplementasikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Boleh dibilang masih banyak guru yang belum terlalu memahami penerapan kurikulum ini. Mungkin yang sudah cukup paham baru kelas 1, kelas 4 ataupun kelas 7. Itu pun juga tidak semua sekolah. Nah, terkait dengan mata kuliah ini yaitu best practice kepemimpinan sekolah yang nanti akan dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ini saya mau bertanya kepada Ibu Menik. Penerapan kurikulum itu kan berarti ada pada kategori perencanaannya, kemudian juga ada pada pelaksanaannya ataupun prosesnya, dan juga ada pada kategori penilaiannya begitu. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dalam upaya untuk menerapkan ini kira-kira prioritas mana yang harus didahulukan? Apakah semuanya langsung serempak atau dari pemahaman perencanaannya dulu atau prosesnya dulu atau penilaiannya dulu? Ini yang kami ingin bertanya begitu Bu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah kurikulum Merdeka itu kalau yang kami dengar itu berarti adalah ada unsur merdeka. Mungkin di sini ada semacam kebebasan. Dan kebebasan ini kan arahannya adalah pada tidak terlalu terkekangnya guru dengan Bu, administrasi yang cukup banyak begitu. Nah, yang membedakan di kurikulum Merdeka ini apa Ibu sehingga bisa diberi nama kurikulum Merdeka itu? Kira-kira itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Anang. Pertanyaannya itu lumayan ya, lumayan berbobot ya. Tapi saya yakin Bu Meni bisa menjawab dengan baik ya. Silakan Bu Meni. Terima kasih sekali Pak Anang, luar biasa. Untuk pertanyaannya ada 2 nggih, bagaimana penerapannya, apakah di perencanaan dulu atau proses dulu atau penilaian dulu, seperti itu. Saya jawab satu-satu. Yang kedua adalah unsur merdekanya di mana ya, kebebasannya. Ngoten nggih, Pak Anang leres nggih. Kita mulai dari yang nomor 1 yaitu penerapannya. Saya sampaikan di awal bahwasanya guru saya sangat minim sekali. Kemudian ada yang guru yang mengajar tidak sesuai dengan tidak linear. Dalam artian beliau lulusan apa, tetapi karena minim guru sehingga harus mendobel-dobel seperti itu. Maka yang paling utama adalah kami awalnya sih di perencanaan Pak. Karena otomatis kalau yang ikut sekolah penggerak itu wajib sekali untuk mengikuti menjadi komite pembelajaran. Sehingga ada workshop selama 10 hari saat itu daring. Bisa dibayangkan menjadi luar biasanya ketika Bapak Ibu guru kami sudah mengajar tapi juga harus di depan laptop juga memperhatikan bagaimana workshop itu berlangsung. Ketika 10 hari itu kami sudah melaksanakan dengan kami ya biasanya kalau yang senior-senior itu merasakan bahwasanya ya sudahlah ini hanya sekedar untuk ikut aja kemudian kewajiban. Tetapi ternyata setelah sebulan 2 bulan keluarlah sertifikat. Yang sertifikat itu luar biasa juga, ada nilainya.
ada yang cuma cukup, amat baik, baik, dan sebagainya. Bahkan ada yang kurang baik, Pak. Itu yang hasilnya seperti itu, yang sama sekali kami tidak menduga. Nah, yang awalnya cuma ya udah kita coba dengarkan sambil lalu, sambil kemana-mana, kemudian sambil nyala karena itu memang jamnya luar biasa padat juga, kemudian waktunya yang cukup menyita. Itu awalnya di situ. Tapi di situ juga belum bisa terlaksana, Pak. Jadi ketika kami adakan koordinasi di awal, setelah melakukan itu komite pembelajaran, apa yang sudah Bapak Ibu dapat? Tidak tahu, Bu. Itu jawaban dari Bapak Ibu guru kami. Tidak tahu itu. Kemudian, oke. Kalau begitu berarti memang kita harus mulai untuk prosesnya. Dalam artian tetap kita jalan. Orwong Deso itu biasanya dimulai dari proses dulu, baru membuat modul. Nah, itu dia, biasanya seperti itu. Kemudian yang penting kita sudah jalani dulu apa yang sudah ini, kemudian baru kita terapkan bagaimana, apa sih bedanya dengan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang merdeka ini. Kemudian ketika ini saya jelaskan, karena komite pembelajaran kami tidak banyak, Pak, karena komite pembelajaran itu hanya diambil dari yang masuk Dapodik. Sedangkan guru kami yang masuk Dapodik itu tidak begitu banyak. Nah, begitu ketika kami sudah dan kami manfaatkan tutor sebaya itu yang memang hasilnya itu bagus-bagus, kami coba manfaatkan di awal, kami coba CP-nya dulu, kemudian pembuatan modul ajar itu. Ketika ada Bapak Ibu guru yang tidak bisa, Bu, karena saya begini, maka coba didampingi dulu. Otomatis kami proses terlebih dahulu, walaupun di perencanaannya sudah kami lakukan, tetapi perencanaan itu belum maksimal. Karena memang kondisi yang ada di sekolah kami. Kami berusaha semuanya biar bisa jalan. Tahun pertama intinya adalah kami bisa jalan terlebih dahulu. Intinya begitu kemarin, Pak. Kemudian setelah itu kami manfaatkan tutor sebaya, akhirnya bisa berjalan, baru ketika modul ajar itu bisa terbuat, walaupun hanya 1-2 mapel terlebih dahulu, baru dipresentasikan di depan teman-teman. Setelah itu baru kami berupaya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi pun banyak yang masih berkomentar, Bu, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mendengar kata berdiferensiasi aja saya sudah pusing, Bu. Itu nopo seperti itu. Jadi ketika sudah seperti itu, kami berusaha menjelaskan, tapi kalau menjelaskan pun saya pikir juga karena Bapak Ibu guru di tempat kami ya pikirannya banyak sekali apa yang harus dikerjakan, banyak gitu kan. Mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu udah biasa. Sehingga ketika pembelajaran di kelas coba kita amati yang memang sudah lumayan hasilnya. Saya tidak bisa bilang bagus, tetapi lumayan hasilnya untuk berdiferensiasi. Coba kita amati bareng-bareng Bapak Ibu. Seperti itu contohnya. Jadi kami langsung pada contoh di situ. Yang contoh yang kami ambil adalah teman-teman yang ada di sekolah kami terlebih dahulu. Karena ketika kami belajar di sekolah lain, contohnya yang sekolah yang lebih besar daripada kami, itu sama saja kurang begitu bagus. Karena satu, untuk waktu kami juga harus meminimalisir itu. Yang kedua, kami juga harus mungkin daunnya dari teman-teman itu, kami kan sekolah sama-sama di Gunung Kidul, kenapa harus belajar di sini? Itu terkadang itu Bapak Ibu guru mindset-nya sudah berbeda. Padahal kami kan cuma pengennya belajar bersama. Tetapi ketika sudah didaunkan seperti itu, oh berarti saya dianggap nggak mampu nih, ya udah nggak usah sekalian. Kadang kan berpikirnya seperti itu kalau orang-orang yang ini. Sehingga kami berusaha seperti itu dulu. Kemudian yang kedua, Bapak, untuk unsur merdeka, itu kebebasan. Kebebasan yang mana? Tadi kalau tidak salah kami sudah sampaikan, salah satu yang, kalau modul ajar itu wajib. Dengan yang setumpukan dan serentetan itu wajib, Bapak. Kemudian, apakah itu bisa 1 lembar? Seperti yang disampaikan PA kami, sebenarnya bisa, Bu Meni, tetapi saya tidak akan menginikan untuk 1 lembarnya atau seperti apa. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu guru sudah bisa membuat modul ajar, maka buatlah seperti itu saja. Tidak usah terlalu melihat dari sekolah lain atau bahkan dari PMM. Kalau hanya bisa PMM itu hanya kami jadikan untuk referensi, Bapak. Sehingga tetap berpacu dengan yang sudah jenengan buat, sesuaikan dengan kondisi peserta didik seperti itu. Kebebasan yang kedua di sekolah penggerak atau di kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kalau di kurikulum merdeka kita tidak berpikiran untuk menghabiskan buku teks, Pak. Jadi ya semampunya anak-anak. Tetapi kalau yang di kurikulum 13, karena mengejar besok PTS loh, besok PAT loh, sehingga soal dibuat oleh
pihak terkait, maka mau tidak mau kita harus sampai bab ini. Tetapi kalau kurikulum merdeka itu tidak seperti itu. Sehingga kalau PAT, PTS itu bisa untuk sekolah kami itu bisa kita lakukan dan masih kita lakukan dikarenakan kalau di PTS dan PAT itu untuk khusus sekolah Muhammadiyah Ismuba tetap dilaksanakan. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwasannya seluruh MAPEL itu tetap mengadakan PTS dan PAT. Tetapi kebijakan itu soal dibuat oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Sehingga anak-anak tahu bagaimana sampai sejauh mana cakupan materi yang sudah dipahami dan Bapak Ibu guru juga tahu cakupan sampai mana yang sudah dipelajari di sekolah. Harapannya nilainya jauh lebih bagus daripada yang kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi intinya itu, Bapak. Terima kasih. Bu, boleh menambah, Bu? Oke, Jadi silakan. monggo. Terkait dengan kebebasan mengajarkan materi, Ibu. Tadi disampaikan bahwa setiap sekolah itu berhak untuk memilih materi mana yang akan diajarkan kepada siswa. Begitu ya, Ibu, leres? Jeh Bapak, jeh leres. Jadi tergantung dari sekolah itu mau mengajarkan yang mana, itu boleh. Nah, Boleh. yang mau saya tanyakan gini, Bu. Terkadang ketika kita mau menyelenggarakan PAT atau akhir semester, itu kan kita menyelenggarakan secara bersama-sama untuk satu wilayah tertentu, misal satu kecamatan, atau kalau misalnya Muhammadiyah itu ada berbasis BKS begitu ya, Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika setiap sekolah berbeda-beda urutan penyelesaian materinya dan mungkin tidak sama, apakah masih relevan ketika penyelenggaraan penilaian itu bersama-sama, misalnya ya satu wilayah tadi, karena tadi ada materi yang berbeda-beda diselesaikan. Mungkin ada sekolah yang sudah lengkap 3 materi, tapi mungkin baru ada sekolah yang baru 2 materi begitu, Bu. Terus kalau ada siswa pindah, terus bagaimana itu, Bu? Apakah nanti terus menjadi permasalahan atau tidak itu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya jawab satu persatu, Ibu Bapak. Jadi yang pertama itu kalau PAT PTS itu kami memang BKS Bapak Ibu. Tetapi ada kebijakan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah kalau untuk Ismuba itu memang soal dibuat oleh PKS atau bahkan PWM. Tetapi kalau untuk mapel-mapel yang lainnya itu monggo diserahkan kembali ke sekolah masing-masing. Jadi di BKS itu kalau yang di lingkup Gunung Kidul itu sudah memahami khusus untuk sekolah penggerak soal dibuat oleh sekolah tersebut, tidak mengambil dari BKS khusus untuk sekolah penggerak. Seperti itu. Sudah ini tahun yang kedua dan bahkan kami matur ke dinas pun itu bebas Bu Meni, monggo yang membuat kalau mau mengikuti PTS dan PAS itu yang membuat adalah sekolah tersebut sehingga kami tidak mengalami kesulitan karena perbedaan materi yang disampaikan sampai sejauh mana atau bahkan mana saja yang kami pilah-pilah dalam penyampaian materi. Itu pertanyaan yang pertama. Ngaten Bapak? Iya Ibu, terima kasih. Nggih, untuk yang kedua nyuwun sewu tadi untuk yang napa nggih Bapak nyuwun sewu? Kalau ada siswa pindah begitu, Ibu. Oh, itu terus nggih. Selama ini ada siswa kami yang pindah tidak jadi masalah. Maksudnya pindahan dari sekolah lain ke kami itu juga tidak jadi masalah. Kecuali kalau jadwal yang kami pilih adalah blok. Kecuali niku. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, Bapak? Jadwal pelajaran kalau sistemnya blok adalah satu semester awal itu menghabiskan contoh 4 mata pelajaran. Contoh yang mapel UN, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian yang lain kemana? Itu sistem blok itu kan hanya diperbolehkan hanya untuk sekolah penggerak yang sudah 2 angkatan. Kelas 7 dan kelas 8. Kenapa seperti itu? Biar guru yang lain tidak nganggur. Catatannya seperti itu. Yang 4 mapel itu di kelas 7,
yang sisanya mengajar di kelas 8, sehingga tidak ada yang nganggur, sertifikasinya insya Allah halal. Seperti itu nggak Pak? Kemudian nanti di semester 2, gantian, yang mengajar di kelas 8, itu mengajar kelas 7, yang kelas 7 gantian mengajar kelas 8. Itu yang disebut dengan sistem blok. Selama jadwal kami tidak menggunakan sistem blok, maka itu boleh pindah kemanapun. Tetapi kalau jadwal kami sudah menggunakan sistem blok, dengan catatan siswa tidak boleh mutasi ke sekolah manapun. Seperti itu Pak Praten, biasanya seperti itu. Ngaten. Oke, penjelasannya Bu Meni sangat jelas ya. Gimana Pak Alang? Alhamdulillah. Sampun Bu, sudah cukup. Oke, Matur alhamdulillah. nuwun. Saya juga jadi banyak belajar ya terkait praktiknya seperti apa di sekolah penggerak tuh ya. Silakan, ada yang lain nih, masih ada waktu beberapa menit. Bu Endah, silakan. Bu Endah raise hand. Sama Bu Nuraini. Bu Endah dulu, lalu Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inu sama Bu Meni. Ini suatu pemaparan yang luar biasa untuk pembelajaran, pengalaman buat kami. Begini Ibu, terkait dengan ini, kalau Ibu itu kan menyampaikan karena kebetulan di SMP nih. Nah ini kebetulan kami di SD begitu. Kalau melihat ini terkait dengan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13, ini kan kita sekolah mempunyai 2 kurikulum. Nah kalau dilihat dari strukturnya, JP-nya itu tentu saja berbeda kalau di SD. Tapi kurang tahu kalau di SMP apakah ada perbedaan antara struktur jam mengajarnya itu di SMP, apakah ada perbedaan. Nah kalau ada perbedaan, bagaimana, tentu saja itu ada perbedaan terkait dengan jam kepulangan. Nah itu bagaimana cara mensiasatinya begitu. Nanti karena hubungannya dengan orang tua. Nah itu yang kedua, terkait dengan proyek Ibu. Nah untuk proyek ini kan tersendiri ya, nanti ada rapot proyek begitu. Jadi dalam satu sekolah itu mempunyai 2 rapot proyek dan rapot reguler. Apakah itu hal yang berbeda, tidak saling terkait begitu? Apakah nanti ketika sudah dikasih rapot proyek itu nanti include lagi nggak di rapot reguler? Itu yang saya tanyakan yang kedua. Begitu. Terus yang ketiga Ibu, ini kebetulan kalau di kurikulum 13 itu PTS, penilaian tengah semester begitu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka atau IKM itu STS, ngaten nggih Bu, sumatif tengah semester. Nah ini yang saya tanyakan, yang sumatif tengah semester itu apakah nanti bentuknya suatu soal begitu atau suatu proyek yang harus dihasilkan begitu, yang di sumatif tengah semester. Nah itu nanti include nilainya itu di mana? Apakah tersendiri atau di rapot proyek itu? Ini yang terakhir Bu. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, ini karena ini ada 2 kurikulum, setidaknya kan kelas 7, 8, 9. Nah ini kan tadi istilahnya sudah beda struktur nih. Kalau beda struktur, mungkin di situ juga ada pemampatan materi walaupun nanti ada kemerdekaan untuk belajar. Nah, untuk mensiasati di kelas 9 itu kan nanti kalau di SD itu kan nanti ada ASPD begitu. Kalau di SMP itu apakah nanti ada ASPD? Karena bagaimanapun kelas 7 dan 8 begitu kan tidak dituntut target yang harus dicapai. Padahal nanti ketika di kelas 9 itu ada suatu hal yang harus diperjuangkan, istilahnya nilai begitu, dan itu sama, soalnya setidaknya sama. Nah itu mohon untuk cara mensiasatinya seperti apa. Terima kasih Bu Meni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya banyak banget ya. Banyak sekali, ada 4 pertanyaan. Silakan Bu Meni. Terima kasih banyak Ibu. Dari yang pertama ada 2 buku, yang satu adalah buku yang kemarin, kurikulum 2013, yang kedua adalah buku baru. Leres. Buku baru yang kami terima untuk Sekolah Penggerak Angkatan Pertama itu sudah di bulan November.
Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami diam diri saja, ataukah kami tidak jadi pelajaran, ataukah tidak seperti apa? Yang terjadi di sekolah kami adalah kami tetap pembelajaran tetap berlangsung, kemudian kami memang googling, tetapi juga kami panduannya tetap dengan menggunakan buku yang lama, karena sudah kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait kalau saat itu ada LPMP, ada P4TK yang sekarang sudah berganti nama, seperti itu. Pakai buku yang lama saja Bu Meni dulu tidak masalah, karena anak-anak tetap harus berjalan, tetap pembelajaran sudah harus berjalan. Itu yang pertama. Apakah CP-nya berbeda? Ya jelas Ibu, karena dulu kan tidak ada CP, padahal adanya KIKD, itu pasti berbeda sampai di situ. Tetapi karena kami juga masih sambil mengajar di sekolah tersebut, apakah banyak perbedaan di sana? Ada. Satu, kalau buku bahasa Inggris sekarang lebih colorful Bu, itu pasti lebih anak-anak lebih seneng tuh pakai buku yang sekarang karena lebih colorful, kemudian lebih enak untuk dibaca, itu pasti banyak picture-nya intinya, nggak banyak gambarnya Bu. Kalau yang dulu kan banyak tulisannya yang Inggrisnya itu sehingga susah untuk dipahami. Nah itu perbedaannya di situ. Tapi materinya itu memang kalau berbeda tidak begitu jauh, intinya hampir sama karena kami samakan dengan buku-buku yang lama itu hampir sama, hanya ya biasalah kalau istilah-istilah yang berbeda itu dipakai. Kemudian yang biasanya ada di buku baru itu biasanya ada glosarium ya Bu, yang sekarang itu kan di modul ajar pun sekarang harus termuat glosarium, itu yang terbaru yang ada di buku, itu pasti itu muncul di sana. Kemudian untuk jadwal, Ibu mungkin kami sampaikan di sini ada di jadwal, kami menyiasatinya, mungkin mohon maaf apabila belum begitu jelas, kami menyiasatinya kelas 7, 8, dan 9 Ibu. Kalau mungkin bisa dilihat salah satu dari ini hari Rabu, ini contoh B1-PRJ itu project Ibu, karena kelas 7, 8 kami 2 angkatan, ini kami buat seperti ini, yang pertama untuk menyamakan kepulangan anak kelas 7, 8, dan kelas 9. Dikarenakan apa? Karena kan banyak sekali orang tua yang menyampaikan ke kami, Bu, anak saya itu cuma boncengan loh dengan kelas 9, terus pulangnya kenapa ini? Kayak gitu. Kemudian kami samakan dengan kami siasati proyek ini, kami masukkan di pelajaran seperti ini. Walaupun nanti di akhirnya, di 2 jam terakhir, itu tetap proyek untuk kelas 7, 8, kelas 9-nya ekskul, atau yang hal-hal yang lainnya seperti HW dan lainnya, seperti itu. Mungkin itu Bu yang pertanyaan nomor 1. Yang kedua, untuk rapot, apakah rapot itu berbeda? Jelas Ibu, niki rapot reguler. Rapot reguler itu masih ada angkanya, tidak begitu jauh dengan rapot kurikulum 2013, tetapi ini yaitu rapot project Ibu. Sama sekali tidak ada angkanya. Adanya keterangan seperti ini, itu sudah perbedaan di sana. Apakah ada masih berkesinambungan antara rapot reguler dan rapot project? Ibu, kita pilahkan dulu. Kita pisahkan ketika mapel dengan proyek. Jadi pelajaran biasa itu tidak ada hubungannya dengan proyek dulu. Kita sisihkan dulu di situ. Itu kan berarti sudah berbeda antara rapot dan proyek. Yang pertama, rapot reguler itu yang kita terima setiap 1 semester sekali, tetapi kalau rapot proyek niki hanya kita terima dalam waktu 1 tahun sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah HSPD. Nyon sewu Ibu. Untuk kelas 7, 8 ini harapannya tahun ketiga kan tidak ada HSPD Ibu. Karena untuk kami yang angkatan pertama itu sekarang sudah naik ke kelas 8 itu sudah tahun kedua, berarti tahun ketiga itu sudah masuk ke kelas 9. Jadi insya Allah itu tidak ada ASPD. ASPD terakhir untuk di SIPMO 2 Tepus yaitu tahun ini. Karena masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi untuk IKM itu insya Allah disampaikan oleh pihak-pihak terkait dan dinas itu tidak ada SPD. Sehingga tadi disampaikan oleh teman-teman yang ada yang studi tiru ke kami, Bu, ini di sekolah kami kok diperbanyak SPD-nya ya, mapel SPD-nya itu jadi 7 jam, seharusnya cuma 4 jam. Terus saya tanya, manfaatnya kagem nopo Bapak? Ketika hanya untuk mempertahankan nilai SPD, IKM itu kan tidak ada SPD untuk nantinya di kelas 9. Jadi karena itu kan hampir sama dengan kita peminatan, kalau di SMK kan itu. Kalau anaknya ahli di volley ya kita di volley yang kita tekuni. Kemudian anaknya yang ahli di ini, bukan lagi matematika harus dapat 100, bahasa Indonesia harus dapat 90, bukan seperti itu. Mungkin begitu Ibu, matur nuwun. Oke, baik. Sangat menarik ya, Bu Meni. Untuk kurikulum merdeka ini memang perlu keberterimaan dari seluruh pihak ya, bahwa kurikulum merdeka itu tidak sekedar mengganti kurikulum. Ada sudut pandang paradigma yang memang harus
kita samakan frekuensinya, bahwa kurikulum merdeka itu memang memberikan kebebasan yang bersyarat. Artinya kebebasan bersyarat itu bebas tapi harus rasionalnya dapat gitu. Mengapa harus seperti itu? Mengapa saya begini? Gitu ya, Bu Muni ya, kalau saya tangkap. Ya. Oke, ini sudah jam 2:06, mungkin maksimal nanti kita kuliah jam 2:30 ya. Tapi kalau Bu Muni mau sampai kalau Bu Muni masih berkenan sampai jam 16 juga saya senang aja. Saya juga banyak belajar dari Bu Muni terkait praktisnya ya. Kalau saya hanya taunya teori gitu ya tentang kurikulum merdeka ini karena memang saya tidak mengajar di sekolah begitu. Ini ilmu-ilmu ini juga akan saya share ke sekolah-sekolah binaan saya juga, bukan sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu ya. Jadi insya Allah Bu Muni hajariahnya luar biasa. Amin. Selanjutnya Bu Nuraini, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Menik paparan yang tentang tadi sudah disampaikan. Ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Ketika teman-teman kami di kelas 1 dan kelas 4 itu mendengar kata-kata pembelajaran harus berdiferensiasi pun mereka juga pikirannya sudah apa ya, aku harus bisa membedakan antara anak A, B, C, D. Membelajarkan juga harus sesuai dengan apa namanya kemampuan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, di sini kami menemui bahwa guru kami mengalami kesulitan untuk melaksanakan itu, sehingga sempat juga terjadi down gitu loh. Bagaimana cara mengajarkannya? Nah, Bu Bilih, kami ingin mengetahui ini bagaimana tips-tips dari Ibu untuk memberikan pada guru-guru kemudahan-kemudahan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan proyek. Kalau kita melihat dari struktur kurikulum, itu kan setiap guru, setiap mata pelajaran ada unsurnya proyek nih. Nah, kemudian ketika menentukan proyek, apakah cukup satu proyek saja, kemudian itu menjadi yang melaksanakan adalah semua guru yang terkait di kelas tersebut, ataukah masing-masing guru itu harus membuat proyek tersendiri? Itu. Terus yang ketiga adalah mengenai penilaian. Penilaian yang merdeka, Bu. Bagaimana jika ada dalam sebuah kelas itu anak-anak yang mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga ketika dia ujian, dia inginnya hanya menggambar saja. Apakah itu bisa dijadikan sebuah unsur penilaian, tapi berbeda dengan teman-teman dalam satu kelasnya untuk mata pelajaran yang sama? Demikian Ibu Menik, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Ibu Nu. Ya silakan Bu, langsung. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tips berdiferensiasi. Di awal sudah kami sampaikan bahwasanya untuk mendengar kata berdiferensiasi saja sudah membuat cukup pusing ya. Nah, itu yang sudah terjadi di sekolah. Tetapi itu yang terjadi di sekolah saya juga. Bagaimana cara kita untuk menyiasati biar teman-teman itu bisa. Beberapa kali disampaikan ke saya ketika saya tanya, cuma ditanya deh, pas istirahat itu saya sampaikan. Biasanya saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, bagaimana Bapak sudah menerapkan berdiferensiasi di kelas? Dereng Bu, dereng, pulau mumet. Nah, itu biasanya jawabnya seperti itu. Oh, njeh, tidak jadi masalah, Bapak berproses. Saya jawabnya seperti itu. Tetapi kemudian 1 hari sudahnya, kemudian kami buat briefing, kami umumkan untuk jadwal supervisi. Di situ kami bisa melihat apakah itu sudah berdiferensiasi atau belum. Lain, kenyataannya terkadang yang Bapak Ibu guru sampaikan kepada kita itu belum tentu semuanya benar. Karena apa? Karena yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru, contoh, ini menilai dan sebagainya, kita tulis pakai pulpen dan sebagainya, itu kadang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tetapi beliau belum memahami bahwa itu sudah masuk berdiferensiasi. Padahal itu sudah. Nah, kita coba jelaskan nanti setelah adanya supervisi. Biasanya kepala sekolah kan ada jadwal supervisi, karena salah satu tugas kepala sekolah itu melakukan supervisi akademik. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa nanti dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah Panjenengan. Itu gunanya mungkin bisa seperti itu. Kemudian setelah itu kita adanya
Kalau memang benar-benar belum berdiferensiasi, maka kita hasil supervisi itu saya siasati untuk guru model, Bu. Guru modelnya seperti apa? Ketika nanti di sekolah kami, karena SMP nggih, beda dengan SD, ketika SMP itu kan ada beberapa guru mapel yang masuk ke sana. Ketika kami menilai itu sudah berdiferensiasinya setidaknya di atas 70% daripada teman-temannya, maka dia akan saya jadikan guru model. Jadi mereka bisa melihat bagaimana cara mengajar secara berdiferensiasi yang sudah sesuai walaupun belum secara optimal. Walaupun berdiferensiasinya mungkin hanya 2 dan 3. Kontennya belum, maksud dalam artian kontennya masih biasa tuh, belum berdiferensiasi. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk konten itu memang agak susah karena lebih dari 1 modul yang harus dibuat. Tapi setidaknya ada proses dan ada produknya. Itu yang paling utama yang kami sampaikan kepada teman-teman. Selalu disupport dan sebagainya itu. Dan paling yang bikin senang teman-teman biasanya kalau saya sudah kasih reward itu yang paling menyenangkan. Kalau punishment-nya saya yakin itu tidak menyenangkan karena itu bikin tambahan mumet gitu, Bu. Tapi reward-nya tidak, kalau di sekolah kami itu tidak melihat berapa nominal ataupun apapun itu, tetapi setidaknya kalau ada sebuah penghargaan kepada teman-teman yang memang oh ya saya ternyata begini, itu sudah dihargai sebagai pembelajaran saya sudah berdiferensiasi, itu ada rasa senang, bangga seperti itu. Itu satu. Kemudian project. Untuk projectnya itu memang project itu kalau di SMP, Bu, ditentukan minimal 3 dan maksimal 4 kalau sekarang. Kalau kami saat itu ditentukan maksimal 3. Saat kemarin tahun pertama itu maksimal 3. Tapi kalau di tengah-tengah ada peraturan lagi minimal 2, maksimal 3. Ada perubahan lagi sekarang minimal 3, maksimal 4. Itu jadi sudah diatur oleh pemerintah dan oleh pusat bahwasanya memang minimal 3. Jadi kami sudah memilih 3 di sana dengan koordinator yang berbeda-beda. Untuk mapelnya Ibu mungkin bisa dipersani di sini karena kami kan tidak cuma satu mapel, seluruh mapel tidak satu tema seluruh mapel bergabung di sana, boten. Harapannya 3 tema itu secara dalam waktu 1 tahun semua mapel bisa tercover di sana untuk 3 tema, bukan 1 tema. Contoh ini yang suara demokrasi itu ada PKN bahasa Indonesia, matematika, informatika. Untuk yang Canva itu ada informatika 3 bahasa, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, matematika dan prakarya. Kenapa kami ngambil 3 bahasa? Karena kalau Canva for Education untuk pembuatan kemasan itu kan untuk memasarkan. Kalau memasarkan lewat internet itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu menarik. Tapi kalau memasarkan untuk wong deso itu wajibnya pakai bahasa Jawa. Itu seperti itu. Jadi kan 3 bahasa kami pakai di sana, itu bisa. Kemudian yang tahun ketiga itu KWU. KWU itu mapelnya apa? Ada prakarya, informatika, PJOK, seni rupa, matematika, dan 3 bahasa. Apakah bisa? Soalnya 3 bahasa itu 1 tema sudah masuk, di tema 2 juga masuk. Bisa, Ibu. Yang penting dalam 1 tahun itu 3 tema, semua mapel bisa include di sana. Untuk 3 loh, bukan untuk 1. Kalau untuk 1 saya yakin berat. Contoh PJOK. Kalau kami yang kemarin saya ambil contoh yang paling susah adalah PJOK. Mapel mana tema mana yang bisa masuk PJOK? Awalnya begitu. Kemudian di KWU kok bisa PJOK? Bisa, Bu. Karena apa? Ketika kewirausahaan anak-anak ibaratnya mengambil alat-alat atau mencangkul singkong itu menggunakan tenaga, itu sudah PJOK maksudnya. Kemudian ketika sebelum kita pameran KWU itu anak-anak kita kumpulkan dulu karena dekat dengan SD sekaligus nanti sosialisasi untuk PPDB itu kita adakan senam massal contoh. Itu sudah PJOK masuk di sana. Yang penting ketika di modul project yang kemarin kami coba sharing ke Bu Nung itu di dalamnya sudah kami tebalkan ini untuk mapel PJOK itu kegiatannya apa, untuk mapel matematika kegiatannya apa, itu jelas di sana tertulis di modul projectnya mekaten, Bu. Kemudian penilaian yang berbeda. Kalau ada anak yang seperti itu, apakah itu contoh aja bisa naik kelas? Bisa, Ibu.
tergantung semuanya kembali ke guru masing-masing. Kalau saya punya peserta didik yang seperti itu, maka sulit untuk menulis. Apakah itu penilaian hanya sebatas dengan, oh ini hasil harus dapatkan nilainya seperti ini seperti ini. Tidak, tapi bagaimana proses pembelajaran di kelas itu dia bisa memperhatikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ini kurang, Bu, contoh, itu bagaimana? Kami beberapa kali bertanya ke teman-teman yang ada di LPMP, kemudian di Persatuan Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, semua kembali ke guru masing-masing. Kalau ada yang nilainya kurang bagus, Bu, tergantung dari guru mapel masing-masing dan kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Itu jawaban dari pusat, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bu Muni, terima kasih. Semoga bisa saya yakin tambah mencerahkan untuk teman-teman semua, terutama tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin suatu hari kita juga perlu sengaja berbicara tentang prakteknya diferensiasi kayak apa gitu ya. Masih bisa ya Bu Meni, kita sampai 2.30 setidaknya ya. Mbak Mita sama Mbak Mita apa Bu Linda dulu tadi? Silakan Mbak Mita dulu. Terima kasih Ibu atas waktunya, sangat menarik sekali Ibu terkait paparan dari Bu Meni itu, terutama itu yang ini Bu, guru-guru sudah mengumpulkan ATP dan modul nih Bu. Nah karena di sini pun saya kan sudah diuyak-uyak untuk membuat itu, tapi sama sekali belum ada gambaran. Nah ini Bu, kemudian yang mau saya tanyakan itu terkait pelaksanaan proyek Bu. Nah jadi ketika melaksanakan proyek itu, apakah guru-guru yang melaksanakan proyek itu ketika pelaksanaannya bentrok dengan jadwal mengajar apa tidak Bu? Nah misalkan ketika melaksanakan proyek dan bentrok dengan jadwal mengajar, itu kira-kira bagaimana cara mensiasatinya Bu? Kemudian yang kedua itu terkait KKTP atau KKM ya Bu. Nah, apakah di SMP Muh 2 Tepus itu yang untuk kurikulum merdeka itu tetap ada KKTP-nya berapa gitu atau tidak gitu. Terima kasih Bu, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Mita. Sekalian pertanyaan terakhir dari Bu Linda, jadikan satu ya. Ya, terima kasih Bu. Yang saya tanyakan, boleh Bu kami diceritakan kalau tadi yang berdiferensiasi yang terkait proses itu bagaimana seperti itu? Bisa diceritakan sedikit tentang yang mungkin sudah dilaksanakan oleh guru modelnya. Untuk yang kedua itu tadi di awal kayak ada diagnos awal ya Bu bagi siswa. Nah itu prosesnya seperti apa? Kemudian dari hasilnya itu apakah diberikan ya tadi berdiferensiasi itu yang seperti apa gitu dari diagnos awal itu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Itu pertanyaan terakhir karena kita dibatasi waktu ya. Monggo Bu Meni, boleh dari Bu Linda dulu atau dari Mbak Mita dulu. Oke, terima kasih Bu Mita. Untuk yang satu proyek, apakah jadwal bentrok? Kita siasati jangan sampai bentrok, Bu. Contoh yang ini, itu untuk proyek-proyeknya itu tidak bentrok, tetapi ini memang ada koordinatornya per masing-masing hari. Itu kita ambil yang memang tidak ada jadwal di kelas yang lainnya, itu cara mensiasatinya. Kemudian biar semuanya bisa berjalan dan yang paling penting adalah bisa pulang bareng antara kelas 7, 8, dan kelas 9. Itu karena kalau di tempat kami yang tadi yang disampaikan Bu Nung kan super deso. Nah, itu jadi kalau tidak pulang bareng ini juga jadi masalah juga karena pemahaman ke orang tua itu kan juga butuh waktu yang tidak sebentar. Nah, itu bisa disiasati dari kita kerjasama dengan Waka Kurikulum biasanya kalau pembuat jadwal itu. Kalau bentrok ya tinggal dicarikan guru yang lain. Kalau tempat kami kan memang karena terbatas, sehingga kami berupaya semuanya biar bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian yang kedua untuk KKTP bahasanya kan memang ganti Bu dari KKM ke KKTP.
Intinya ketuntasan, sama-sama ketuntasan. Apakah tetap ada? Tetap ada Bu di SMP Muhammadiyah 2 Tepus, kami berpatokan 63 dari semua mapel. Itu kami sudah tentukan, karena tadi kan saya sampaikan KKTP tergantung dari sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Yaitu kalau di SMP Muhammadiyah 2 Tepus kami mengambil 63. Hanya bahasanya saja berbeda, bukan KKM lagi. Nah, tapi tetap ada. Kalau tidak ada, kita tidak punya batasan minimal anak itu. Ibaratnya anak cuma mendapatkan 50, apakah itu juga tetap akan kita luluskan? Dalam artian, apakah tidak ada tambahan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi? Bagaimanapun caranya, remedi atau sebagainya. Kita merdeka sih merdeka Bu, tetapi kan juga tidak serta-merta langsung dapat 40 kita diamkan. Itu kan tidak juga seperti itu. Itu lama-lama anak-anak berada di zona nyaman dan dia tidak mau belajar, intinya begitu. Kalau ada tetap minimalnya, mereka tetap berusaha untuk mencapai nilai yang minimal itu. Seperti itu Ibu. Kemudian untuk Bu Linda, proses untuk berdiferensiasi proses itu seperti tadi pagi yang sudah kami lakukan untuk supervisi, prosesnya adalah ketika anak-anak sudah dibuat dalam bentuk kelompok. Kemudian kelompok itu kan berdasarkan contoh nilainya yang kemarin itu ini, kemudian sudah atau berdasarkan gaya belajarnya itu mereka diberikan contoh kita belajar teks deskripsi nih. Teks deskripsi semuanya, tetapi untuk yang kelompok A karena ini low, jadi kita kasih tolong deskripsikan tentang manusia atau ayah ibumu, tentang deskripsi people manusia seperti itu. Kemudian yang agak tinggi, yang middle itu contoh deskripsikan tentang benda, itu kan agak lebih luas. Kemudian yang ketiga yang sudah high, tolong deskripsikan tentang Indonesia, kamu milih yang mana? Nah, itu kan lebih luas lagi, sehingga sama-sama yang dipelajari tentang teks deskripsi, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Seperti itu Bu untuk prosesnya. Tetap otomatis nanti di produknya juga akan berbeda, karena yang sudah diprosesnya berbeda, hasil yang mereka dapatkan juga berbeda. Ketika mereka, mungkin ada yang mau presentasi, itu juga mereka akan otomatis berbeda. Jadi itu sudah masuk berdiferensiasinya di situ. Itu contoh yang gampangnya Mawon seperti itu Bu. Kemudian untuk di diagnostik awal itu bahasa sekarang itu kan assessment awal nih Bu. Itu yang kami kemarin di tahun pertama itu memang assessment diagnostik. Tapi kalau itu sudah masuk ke yang kedua, ketiga ini sepertinya sudah masuk di assessment awal. Assessment awal itu memang kami biasanya menggunakan guru BK Bu. Biasanya guru BK itu membuat instrumen untuk disampaikan ke anak untuk mengukur gaya belajarnya. Atau bahkan asesmen diagnostik itu berdasarkan tempat tinggalnya, itu juga bisa Bu. Jadi biasanya kalau di sekolah kami kan hanya lingkup itu aja Bu. Yang membedakan adalah dusunnya. Biasanya satu dusun dengan dusun yang lain itu mereka kan biasanya berkelompok tuh. Jadi gaya belajarnya mungkin sama. Itu kan asesmen diagnostik berdasarkan tempat tinggal. Itu kan bisa juga. Itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau berbeda-beda secara luas, umumnya peserta didik dari mana saja, itu kan juga nanti juga bisa. Pasti gaya belajarnya akan berbeda-beda di sana. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih banyak. Nah, baik. Terima kasih Bu Meni untuk paparannya yang luar biasa hari ini. Saya yakin teman-teman juga sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya, terkait pembelajaran, diferensiasi, implementasi kurikulum merdeka, dan juga senyatanya terkait evaluasi penilaian terhadap para siswa dalam konsep paradigma pendidikan merdeka ya, Merdeka Belajar. Saya sebagai dosen pengampu sangat beruntung hari ini bisa mendatangkan Bu Meni, dan Bu Meni masih seperti biasa sangat energik ya dalam menjelaskan terhadap teman-teman. Kalau ada teman-teman yang masih ingin berlanjut, mungkin bisa suatu hari nanti undanglah Bu Meni ke sekolah gitu, itu lebih mudah ya. Karena ada praktik pembelajaran, praktik manajerial yang memang betul-betul dilaksanakan, mungkin tidak terungkap semuanya karena waktunya yang terbatas. Jadi bisa teman-teman meminta bantuan Bu Meni. Bersedia kan Bu Meni kalau misalnya teman-teman mengundang ke sekolah gitu ya.
Jadi Insya Allah silakan Bu, ini kebetulan dimanfaatkan. kemarin kami baru pulang dari MTS Negeri 3 Wonogiri. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi bolehlah kita bertanya tentang best practice itu memang pada orang-orang yang sudah melaksanakan. Itu pun mengapa alasan saya mengapa di mata kuliah ini sejak semester kemarin sudah diarahkan ke pelaksanaan kurikulum merdeka, diferensiasi learning, dan pembelajaran project. Meskipun teman-teman masih agak bingung, sebenarnya maunya Bu Nung itu apa? Ya maunya saya teman-teman mampu melakukan setidaknya mengetahui secara persis ya seperti apa tren pendidikan di Indonesia saat ini gitu ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Meni untuk kehadirannya dan maafkan ya sampai harus lari-lari kok yang dilalah listriknya mati gitu ya. Dan teman-teman juga saya berharap apa yang didapatkan hari ini kita bisa di bahan diskusi minggu depan untuk planning kita ke depan. Mari Bu Meni ada yang ingin disampaikan mungkin pesan apa? Ya, terima kasih Bu Nung. Intinya Bapak Ibu semuanya bahwasanya ini yang sudah implementasi kurikulum merdeka yang sudah kami lakukan di sekolah. Mungkin ada istilah-istilah baru yang nanti bisa keluar atau bahkan berbeda dengan yang sudah kami lakukan. Silahkan diikuti sesuai dengan peraturan menteri yang ada. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, demikian untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Meni sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah dengan sungguh-sungguh menyimak ya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah membantu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah semuanya sangat bermanfaat. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.